Silakan. Dari 99 itu yang akan kita bahas pada malam hari ini hanya satu saja, yaitu tentang Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Ar-Razzaq itu artinya yang maha memberi rezeki. Kalau kita mau minta rezeki kepada Allah, maka mulai dengan Asmaul Husna, berarti dimulai dengan Ya Razzaq. Itu dia. Ya Allah, artinya yang maha pemberi rezeki. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya masalah rezeki ini, rezeki tidak diukur dengan harta. Jadi rezeki itu ukurannya bukan harta ataupun banyaknya uang, bukan itu. Tapi yang namanya rezeki itu bisa bermacam-macam. Hati tenang itu rezeki. Anak kita nggak bikin masalah, rezeki. Istri kita nggak ngomel-ngomel, rezeki itu. Kawan kita nggak bikin susah kita, rezeki. Gitu. Artinya sesuatu hal kebaikan kepada kita, termasuk di dalamnya kesehatan, itu rezeki. Nah, itu dia. Jadi yang namanya rezeki tidak bisa diukur dengan uang, dengan makanan. Jadi semua yang kita rasakan yang sifatnya kebaikan, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada rezeki tadi, bahwa di dalam Al-Quran itu ada 6 ayat yang membahas tentang keberadaan rezeki. Nanti kita akan kasih contoh ya. Rezeki itu bisa datang tanpa kerja. Ini yang berupa harta ya. Bisa datang karena kerja. Itu. Jadi tergantung kita percaya atau tidaknya dengan Allah. Itu kan keyakinan kita. Kalau kita tidak yakin sama Allah, maka rezeki itu susah datangnya. Tapi kalau kita yakin sama Allah, Allah itu pemberi rezeki, maka akan mudah kepada kita datang rezeki itu. Jemaah sekalian, di dalam surah Ibrahim misalnya ayat 7 ya. Surah Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingat ketika Tuhan berfirman, la in syakartum, jika kalian bersyukur maka akan bertambah nikmatku. Itu dia. Itu kita garis bawahi dulu. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan kepada kita. Artinya rezeki kepada kita akan ditambah jika kita bersyukur. Jangan ini kita kadang kan sering ya mengeluh. Aduh, hari ini dikit rezeki kita. Cuma segininya. Kata-kata ahnya itu yang menjadi tidak bersyukur. Seharusnya alhamdulillah, bukan ya. Karena jemaah sekalian, mungkin kita dapat rezeki sedikit tapi berkah. Tapi ada juga yang dapat misalnya uang banyak tidak berkah. Gitu. Berkah itu artinya ketika kita pakai, ya kan, menjadi lega, menjadi tenang bagi diri kita.
kan keberkahan itu. Ini dapat uang 100 juta, tapi nggak tenang. Besoknya entah apa kejadian ya kan, uangnya cepet kali keluar itu. Gitu. Jadi ya, kasih sama Allah misalnya nggak sehat, yang 100 juta gimana kira-kira? Jadi bawa ke dokternya yang dapat duit, ya kan? Gitu ya. Kitanya sakit. Maka ketika kita bersyukur, maka Allah akan jauhkan mara bahaya kepada kita. Walain kafartum, jika kufur, nah itu dia. Jika kufur kita, jika tidak kita bersyukur kepada Allah, mengingkari terhadap nikmat Allah, maka azab bila syadid. Azab itu sangat pedih. Nah ini. Jadi yang pertama. Berarti yang pertama ini kalau kita bersyukur, maka Allah tambah kenikmatan kepada kita, tambah rezeki. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kita lihat misalnya di surah Hud ayat 6. Surah Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah setiap yang binatang yang melata. Dabbah itu yang melata. Melata itu gimana? Tanpa kaki atau pakai kaki? Melata kan merayap ya, merayap. Kita ada merayapnya. Kalau sakit kaki merayap juga ya. Nah, dan tidaklah suatu binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Jemaah sekalian, ada rezeki yang diberikan kepada binatang itu yang tidak sesuai dengan kondisi badannya. Contoh jemaah sekalian, cicak di dinding, makanannya itu nyamuk terbang, sementara cicak tidak punya sayap. Tapi Allah berikan rezeki kepadanya dengan cara dia bergerak sedikit, kemudian datang rezekinya itu nyamuk. Kadang nyamuknya terbang, sehingga dibuat satu lagu, ya kan? Cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, ya kan, langsung dirawat. Itu kan kata-kata itu sangat luar biasa itu. Diam-diamnya aja Allah berikan rezeki, diam sambil diam kan merayap. Nah gitu. Berarti kan ada usaha kan? Ada usaha. Nanti kita lihat ayatnya. Allah suruh berusaha. Nah, tapi nanti ada ayat yang memang Allah berikan rezeki itu tidak pakai usaha. Tidak pakai usaha. Gak ada diam-diam rayapnya, gak ada dia. Tapi karena keyakinan kepada Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluk, datang itu rezeki. Nanti ada saya kasihkan sebuah contoh kejadian ya, jemaah sekalian. Nah ini. Jadi semua binatang yang melata ini Allah kasih rezeki, apalagi kita. Ya kan, yang bisa berjalan, bisa berlari, Allah mudahkan rezeki. Dari rumah kita nggak tahu rezeki kita apa. Datang ke sini, ini rezekinya nih nggak bisa termakan nih, ya kan? Bisa termakan, bisa termakan. Bajali, ini bajali. Belakang ya. Ya, ini dia. Tambah lagi nanti apa lagi itu yang keluar? Katanya ada yang lain. Kali bebek katanya. Nah, jemaah sekalian, jauh kita dari sana, rezeki ada di sini. Dengan jalan silaturahim tadi ya kan, pengajian. Nah, ini yang kedua ya. Sekarang ayat yang ketiga jemaah sekalian. Ayat yang ketiga di surah At-Talaq ayat 3. Surah At-Talaq ayat 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini di ayat lain ya. Wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, wa yarzuquhu, Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Tapi syaratnya takwa. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka datang kepada kita. Pernah kita dapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Pernah mungkin ya. Lagi nggak ada duit, datang rupanya yang bayar utang. Tidak disangka-sangka kan? Kemarin-kemarin ditagih-tagih, enggak ngasih-ngasih dia. Pas kita lagi memang kepepet. Nah, itulah Allah memberikan rezeki itu pas kita lagi kepepet. Ya Allah, hari ini nggak ada beras nih. Aduh, gimana? Jemaah sekalian, ini sebuah kisah ya, kisah. Ada seseorang yang dia punya suami orang Indonesia, punya suaminya orang Arab. Ya. Dia sudah lama di Arab Saudi. Kemudian suatu ketika dia pulang dulu ke Indonesia. Agak lama juga di Indonesia. Balik ke sana, yang masih kalian, balik lagi ke apartemennya. Rupanya didapatinya surat bahwa dia diceraikan. Dia diceraikan, yang saudara. Dia dari Indonesia ke Arab Saudi, balik itu cuma ongkos. Jadi hanya beberapa hari saja yang dia bisa untuk hidup, untuk makan. Sementara orang yang sudah dicerai itu menunggu masa idah, nggak boleh keluar buat Arab Saudi. Nggak kayak kita kementelan ya kan. Belum nyampe waktunya dia udah cari gandengan lagi ya kan. Kalau di Arab itu nggak boleh keluar sama sekali, mengurung dia di dalam rumah sampai selesai masa idahnya. Pada saat habis itu keuangan dia tidak ada lagi untuk bisa dimakan, dia bingung, ya kan? Tapi kebingungan dia bertawakal kepada Allah, teringat bahwa segala sesuatu itu Allah yang menjamin rezekinya. Itu dia. Semua makhluk dijamin rezekinya. Dia hanya berdoa saja kepada Allah, melaksanakan kewajiban dia yang nyapu, bersih-bersih gitu kan di dalam rumah. Kemudian ya mengerjakan sholat seperti biasa, ya kewajiban biasa. Jemaah sekalian, tiba waktunya zuhur, mau makan juga lapar. Tapi dia yakin kepada Allah bahwa Allah pemberi rezeki. Itu Allah pemberi rezeki. Jemaah sekalian, tiba waktu makan, sementara dia sudah lapar, itu dari pagi dia, yang ada hanya sedikit saja dia makan pagi. Jemaah sekalian, di luar ada yang gedor-gedor, ada ketuk-ketuk pintu, mengucapkan salam, suaranya laki-laki. Kemudian dia lihat dari pintu. Ya, dia lihat dari pintu itu kan, pintu kalau di apartemen itu kayak di di penginapan ya, ada lubang yang orang tidak bisa lihat ke dalam, tapi dari dalam bisa lihat keluar besar itu, pakai kaca, dia kecil ya. Bisa terlihat keluar. Dilihatnya laki-laki. Dia nggak mau keluar. Kenapa? Karena memang nggak boleh, ya kan? Apalagi dia posisinya sudah diidah, sudah dalam masa idah, sudah dicerai, ya kan? Cerai dalam masa idah. Dia biarkan saja, nggak disahutinya. Diketoknya makin keras, Dia biarin aja, ya kan? Yang jelas dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, kalau memang
dikasih ya. Nah, dengan cara apapun. Jadi jamaah sekalian, karena nggak dibuka-buka, akhirnya yang ngetok-ngetok tadi bikin surat kata-kata, kemudian dimasukkan ke bawah pintu itu. Ketika dibaca, mohon maaf saya mengganggu, saya ada nada. Ketika saya dapat rezeki, saya akan memberikan rezeki saya itu kepada orang yang ada di bawah saya, kamarnya, apartemennya di bawah saya. Gitu dia. Kalau Anda tidak mau keluar, maka ini saya simpan di depan pintu. Uang sekian puluh juta, ya kan? Karena dia nadanya seperti itu. Kemudian dengan makanan, dengan makanan yang ada yang sudah dia berikan. Nah, jamaah sekalian, langsung kontan. Allah kasih tadi rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan tidak disangka-sangka. Tapi cukup dengan bertawakal kepada Allah. Sama ini kayak Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, jamaah sekalian. Ini diceritakan ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu, ini kan pendapat dia ketika bertemu dengan gurunya Imam Maliki, bahwa rezeki itu didapat, bilang Imam Syafi'i, harus bekerja. Kalau nggak bekerja nggak dapat. Bilang Imam Malik tidak, cukup bertawakal dengan Allah, rezeki pasti datang. Oh enggak, katanya. Gimana dapat, katanya, kalau nggak bekerja? Gitu. Ini antara guru dengan murid berbeda pendapat. Selesai berdebat itu, ya kan, punya pendapat masing-masing, keluarlah Imam Syafi'i, ya kan. Imam Maliki masih di situ, dia mengajar-ngajar, ya kan, di pondoknya. Kemudian Imam Syafi'i berjalan dia sampai di suatu tempat ada yang lagi panen yang kecil-kecil itu anggur. Karena dia berkeinginan mendapatkan buah anggur, kemudian ikut kerja di tempat panen anggur itu. Bekerja. Selesai bekerja, maka dia dikasih upahnya buah anggur. Kemudian dia bawa dengan tergopoh-gopoh, dia bawa ke gurunya tadi, Imam Malik, bahwa mau menunjukkan kalau nggak bekerja nggak dapat ini, nggak dapat anggur. Nyampe di pondok, di pesantren Imam Malik, nyampe di rumahnya, kemudian dia salam, dipersilahkan sama Imam Malik. Apa itu yang dibawa? Anggur. Inilah tadi saya dapat bekerja. Kan itu saya buktikan ya. Udah saya buktikan. Kalau bekerja pasti dapat anggur ini. Ayo kita makan. Sambil senyum-senyum Imam Malik, kan sudah saya bilang dari tadi, saya hanya bekerja di sini, ngajar-ngajar aja. Tapi saya bertawakal kepada Allah. Kalau Allah pada hari ini ada yang membawa buah, minimal buah anggur. Itu dia. Saya berdoa aja kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Saya nggak bekerja kemana, dan alhamdulillah sudah dibawakan. Akhirnya dua-duanya tersenyum, jemaah sekalian. Imam Malik yang hanya bertawakal kepada Allah, ngajar-ngajar saja, ternyata dibawakan oleh Imam Syafi'i rezekinya tadi. Gitu jemaah sekalian. Itu dia. Artinya jemaah sekalian, bahwa rezeki bisa datang min haitsu la yahtasib, hanya bertawakal kepada Allah. Contoh satu lagi misalnya Maryam itu jemaah sekalian, itu ditaruh, kalau ini kan mihrab ya,
kayak gitu ya. Mihrab ini tempat dia di sebuah tempat ibadah, ya kan, ada kamar, itu mihrab. Ya, mihrab. Ya, kita kan ada masjid seperti ini, ada kamar. Itu sama Nabi Zakaria itu kunci itu, Maryam itu, ya, dikunci itu. Jadi ketika dia datang, kaget, sudah terhidang buah-buahan, sehingga ditanya, "Ana laki hada, ini dapat dari mana? Oh, banyak seperti ini." Apa bilang Maryam? "Ada bilang, ini dari Allah datang." Kenapa? Maryam hanya bertawakal kepada Allah, berdoa-doa gitu kan, dapat rezeki. Nah, itu dia. Cuma kita masalahnya sekarang kan keyakinan kita kepada Allah. Nah, saya di rumah aja nih hari ini, saya berdoa-doanya gitu kan. Tapi insya Allah dimasakan itu sama istri, kan? Datang rezekinya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah ini dia ya. Ini yang keberapa ya? Ketiga. Baik. Yang keempat. Yang keempat di surah An-Najm ayat 39 sampai 41. Allah berfirman, "Wa laisa lil insani illa ma syaa." Dan bahwasanya seorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Ini dia. Jadi kalau kita bekerja dengan keras, dengan rajin, ya sesuai dengan usaha kita dapatkan. Tapi jamaah sekalian, jangan disalahartikan. Misalnya begini, saya udah sholat tuh, kenapa rezekinya saya sedikit, orang nggak sholat kok banyak? Jamaah sekalian, sholat itu bukan untuk mencari rezeki, tapi sholat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu perintah Allah. Ya kan? Karena rezeki itu siapapun yang mau berusaha, Allah kasih rezeki itu. Allah kasih. Ya kan? Allah kasih. Yang mungkin balik misalnya siang dan malam, nggak berhenti, Allah kasih rezeki. Ya, sesuai dengan usahanya. Gitu dia. Nah sekarang permasalahannya kita kan keyakinan kita kepada Allah sebagai pemberi rezeki itu. Ada nggak usaha kita? Adakah yakin kita bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita? Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, di surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhan Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan yursilis samaa'a, Dia akan mengirimkan hujan dari langit. Jemaah sekalian, ada satu lagi bahwa untuk memudahkan rezeki itu banyak istighfar. Rezeki apapun Allah berikan. Yang pertama rezeki berupa air. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Air yang terus mengalir. Hujan itu berupa rezeki kepada kita. Rezeki. Kemudian yang kedua, wa yumdidukum bi amwali. Dan Allah akan menambahkan kepada kita harta kalau kita banyak beristighfar. Kemudian yang ketiga, wabanin, kalau nggak punya anak banyak beristighfar. Nggak punya anak banyak beristighfar.
Kemudian wa yaj'alakum anhara. Kemudian Allah jadikan ya air-air yang mengalir, apa namanya? Sungai-sungai. Itu juga rezeki. Ya. Kemudian wa yaj'alakum jannati. Dan Allah berikan kepada kita kebun-kebun. Ya. Jadi ini pertama, Allah berikan kepada kita air yang mengalir. Kalau nggak ada air kan susah kan? Kemudian yang kedua tadi harta. Yang ketiga Allah berikan apa itu? Air yang mengalir. Ya. Yang keempat Allah berikan kepada kita kebun-kebun. Nah gitu. Dengan syarat istighfar. Jemaah sekalian, satu cerita di dalam manaqib Imam Ahmad bin Hanbal dalam bukunya di terakhir, dia ceritakan bahwa dia pernah suatu ketika ingin ke Basrah, ya kan? Dari Baghdad mau ke Basrah. Itu perjalanannya lama, jemaah sekalian. Ya. Jamaah itu lama. Dan pakai hutan lama perjalanannya. Jadi dia pergi ke Basrah, nyampe di Basrah sudah malam. Habis sholat dia berjamaah, kemudian dia golek-golek di masjid. Ketika golek-golek, jamaah sekalian, dihampiri sama pengurus masjid, apa namanya, marbot ya. Marbot masjid, tukang bersih-bersih. Ya Syekh, jangan tidur di sini. Kayak sekarang aja kita banyak masjid-masjid nggak boleh tiduran, nggak boleh tidur di masjid. Padahal kalau ada musafir itu, padahal nggak masalah ya kan, tidur di masjid. Mungkin dia nggak punya uang, ya kan. Nah seperti itu. Tapi banyak masjid itu nggak boleh tiduran. Itu termasuk di Basrah pada zaman itu, gitu kan. Didorong-dorong dia, kemudian keluar dia ke apa namanya, teras. Itu kunci terus. Setelah kunci itu datang lagi si marbot tadi. Saya katanya nggak boleh tidur sih. Dia nggak tahu kalau itu imam besar, ya kan? Dia panggil saya itu karena tua saja gitu kan. Orang tadi. Padahal dalam istilah Arab itu syekh itu bisa beberapa arti. Syekh itu bisa seorang ulama, itu kata-kata syekh itu. Yang kedua, syekh itu bisa seorang apa namanya, bangsawan ya, panggil syekh juga. Nah gitu. Yang ketiga, syekh itu karena sudah tua. Nah gitu. Karena dipikirnya sudah tua ya, panggil syekh gitu. Gak boleh syekh katanya tiduran di sini. Tadi di dalam gak boleh. Saya mau istirahat sini aja, nggak apa-apa. Nggak bisa. Sampai didorong-dorong ya sekalian ke halaman masjid. Teriakanlah sama seseorang, dipanggil. Syekh, kemarilah. Kalau mau istirahat, mari digubuk saya. Walaupun sempit ya, adalah istirahat. Akhirnya di situ dia. Rupanya dia tukang roti, yang sudah lihat. Tukang roti. Jadi si tukang roti ini setiap dia mengadu roti, setiap dia menuangkan baik itu air ataupun garam ataupun apapun bumbunya ke dalam roti itu, dia beristighfar. Diperhatikan aja sama segitu. Akhirnya ditanya, sudah berapa lama kamu melakukan pekerjaan seperti ini? Sudah 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan dari istighfar itu? Katanya, semua yang saya minta kepada Allah dikabulkan. Biasa aja maksud saya. Semua yang saya minta kepada Allah dikabulkan dengan istighfar tadi. Tapi ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Apa kan? Saya ingin ketemu dengan seorang ulama besar dari Baghdad. Dari Baghdad, dia Syekh Ahmad
bin Hambal, seorang ulama besar. Jemaah sekalian, dirangkul sama Syekh Ahmad bin Hambal, okay. Saya lah orangnya, gara-gara istighfar ini saya sampai ke mana? Gara-gara istighfar ini saya sampai ke mana? Saya tidak ada tujuan pergi ke Basrah itu. Saya tidak ada tujuan, cuma saya keinginan mau ke Basrah, jalan-jalan ke Basrah. Tidak ada tujuan apa-apa kan? Saya ingin aja melihat ke Basrah. Rupanya gara-gara istighfar ini saya sampai ke Basrah itu. Jemaah sekalian, rupanya istighfar itu luar biasa. Pertama, dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian segala apa yang kita minta kepada Allah, Allah kabulkan. Nah, jadi ada beberapa tadi yang Allah berikan rezeki kepada kita. Kesimpulan yang pertama, kalau kita bersyukur, ya kan. Kemudian setiap binatang, ya termasuk manusia, ya binatang yang melata, Allah berikan rezekinya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga apa? Ketika apa? Ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki kepada kita. Nah, itu kan. Ketika kita bertawakal, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan rezeki kita. Kemudian yang keempat, bahwa setiap kita berusaha, maka Allah berikan rezeki sesuai dengan usaha kita. Yang kelima, dengan istighfar Allah berikan rezeki kepada kita. Lima ini mana yang kita lakukan? Yang jelas kuncinya kita yakin kepada Allah. Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Jemaah sekalian, jangan kita mengeluh. Kalau mengeluh, maka itu akan susah rezeki kepada kita. Tapi kita bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kepada kita. Tentunya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada ya diskusi, dipersilakan. Terima kasih untuk siapa ada yang kamu tadi bilang mau tanya? Iya, silakan kamu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, yaitu dari oleh Ustaz tadi masalah rezeki. Kita kan manusia ini fitrahnya mencari rezeki itu untuk apa? Kan di siang hari. Karena gini, ada saya baca ayat yang artinya itu di surah An-Naba itu, wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah jadikan malam itu tempat istirahatmu, wa ja'alna naumakum subata, dan Allah jadikan malam itu pakaianmu, dan Allah jadikan tidur itu istirahatmu. Malam ini kan untuk apa? Istirahat, dan tidur itu pakaian. Artinya kalau nggak salah. Jadi saya perhatikan di zaman modern ini, mencari rezeki itu siang malam itu tidak ada bedanya. Contoh kayak supir motor, mobil kepada Aceh misalnya. Apa itu tidak menyalahi fitrahnya manusia? Ya, surah An-Naba tadi ya. Wa ja'alna nahara masa wa ja'alna laila libasa wa ja'alna naumakum subata.
ketentuannya, aturannya, malam itu untuk dipakai beristirahat, siang untuk berusaha, untuk mencari rezeki. Saat ini sudah berbeda. Kenapa? Karena kondisi. Dan itu bukan di ayat itu bukan perintah atau larangan, gitu. Tapi Allah jadikan siang dan malam itu prosesnya seperti itu. Siang untuk berusaha, malam untuk istirahat. Kalau siang berusaha, malam istirahat. Nah sekarang terbalik, karena dia prosesnya malam berusaha, berarti siangnya istirahat, gitu. Karena ayatnya itu bukan ayat larangan, ya kan? Kalau semacam himbauan, bukan juga himbauan, tapi Allah nyatakan bahwa sebaik-baiknya istirahat itu pada waktu malam, gitu. Dan gitu. Siang itu untuk berusaha. Ada daerah loh yang gak ketemu malam. Iya kan? Malamnya itu cuma 1 jam. Ada daerah. New Zealand. Ya, New Zealand. Ya, New Zealand itu. Ya. Siang tuh. Bingung tuh. Puasa aja bingung kan? Itu dia. Nah itu gimana dengan ayat itu? Gak ketemu jam malamnya. Gitu. Berarti artinya ayat itu tidak memaksakan orang, manusia, ya kan, tidak memaksakan. Allah tidak memaksakan manusia untuk beristirahat di waktu malam, tetapi bahwa kebaikan dari istirahat malam itu ada, karena setiap Allah jadikan sesuatu itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Itu dia. Kecuali ada larangan di situ. Gak boleh berusaha di waktu malam. Nah, itu berarti iqobnya nanti, kalau larangan itu kan dilakukan nanti mendapat dosa, ditinggalkan berpahala, kan gitu. Kalau itu sifatnya larangan. Kalau anjuran dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu kalau anjuran. Itu ya. Kira-kira ada mungkin tambahan dari itu? Cukup. Habis ya? Ada lagi Ustaz? Tentang rezeki tadi, tawakal kita. Selalu kita berjalan pintas tawakalnya. Kita perlu rezeki atau modal, langsung kita pinjam. Mau pinjam sama manusia, mau pinjam sama lembaga. Apakah itu termasuk tawakal? Walaupun kata tanda kutip itu syariah misalnya. Pinjam meminjam itu kan dibolehkan, tidak dilarang. Pinjam meminjam dalam Islam itu dibolehkan. Jadi kalau mau pinjam silakan pinjam saja untuk modal. Itu kan cara untuk berusaha. Artinya bukan cari ini tawakal aja lah dulu. Gitu. Tawakal itu artinya bukan tawakal diam saja. Tawakal itu kita berusaha, tetapi menyerahkan hasilnya Allah lah yang menentukan. Itu dia tawakal. Tetap kita berusaha. Caranya dengan apa? Kalau melalui pinjam, ya, tapi harus jujur pinjamnya, dibayar, gitu kan? Nggak masalah. Pinjam untuk modal. Kalau nggak pinjam, lama nih. Tapi kalau misalnya tawakal saja sambil berusaha, itu boleh. Itu bagus juga. Jadi tawakal itu sifatnya bukan tawakal stagnan, ya. Tapi tawakal itu sifatnya dinamis. Sambil bekerja, sambil berusaha, kita bertawakal kepada Allah. Gitu. Baik. Pikir itu saja ya. Ini ada lagi kan? Ini kuenya kita habiskan. Kalau nggak dibawa. Ya, padanya. Kalau masalah apa nanti tanya sama Pak Dek.
bagaimana teknisnya berusaha, gitu kan, entrepreneur. udah ceramah tentang entrepreneur, bahasa apa gitu bilang pada itu. Tapi intinya berusaha ya kan. Luar biasa di Subuh Salam ini terus melejit pada ini ya. Artinya Allah memberikan kemudahan rezeki itu. Ada begini jamaah sekalian, ya kan? Ada orang, saya sering memperhatikannya. Saya di Subuh Salam ini dari tahun 2000. Ada yang saya misalnya ini tukang bakso, contoh tukang bakso. Dari mulai bikin tenda-tenda, saya sering di situ. Ini enak bakso ini, ya kan? Saya bilang begitu, ini insya Allah ini kalau dia terus seperti ini, itu berkembang terus. Ternyata iya, baru 1 tahun udah beli tempat ya, udah beli rumah, beli mobil. Terserah ya, tadinya mau pinjam mau apa. Yang jelas berarti dia kan ada kemampuan untuk bayar itu, walaupun itu nanti cicil gitu kan. Tapi perkembangannya luar biasa di Sumatera. Saya lihat yang punya jualan gitu, itu luar biasa itu. Nah itu perkembangan, itu dia. Mulai dari yang bangkrut ya, ada yang bangkrut itu. Itu lain. Ya? Bangkrut ya kan? Itu. Ini sudah datang ya. Ini tawakal kepada Allah kita dari tadi. Luar biasa. Datang juga. Baik jamaah sekalian, artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ini tetap kita disuruh berusaha. Insya Allah sesuai dengan usaha kita, tawakal kita kepada Allah, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, Allah mudahkan segala sesuatu bagi kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Syihabuddin. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita tutup pengajian rutin kita ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.